selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Iya, ya. Iya. Kita kembali di KR 53 Prokes Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang, Bung. Ya, malam ini apa nih? Selasa 14 Desember 2021. Di Kota Jombang dalam kondisi tadi sempat hujan. Soalnya tadi hujan ya. Rintik-rintik manja. Rintik-rintik manja. Tentu mengademkan. Apa mengademkan itu ya? Iya, membuat suasana menjadi semakin ini ya. Ya, teman. Dingin. Malam ini saya kembali ditemani kawan kita. Ketemu lagi tentunya. Semoga semuanya tetap sehat. M. Salahuddin, SH, MPH. MH, MPH itu apa ya? Magister Pendidikan. Kalau saya Magister Hukum. Magister Hukum ya, Bang Udin. Ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar baik. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan semuanya sehat-sehat dan bahagia tentunya ya. Dan yang ada di sana, ya. Teman-teman semuanya juga mudah-mudahan selalu sehat. Bagi teman-teman yang malam ini menonton kita, menyaksikan kita, mendengarkan kita, boleh komen-komen lah. Salam-salam kepada teman-temannya. Boleh kritik ya, Bung? Oh, boleh. Boleh kritik. Boleh ngasih masukan, boleh kritik. Mengajukan pendapat. Woi, keren. Arab misui ora popo. Iya. Oh, misui. Ora popo misui. Bebas. Bung, sebelum jauh kita membahas tentang ini, Bung, konstruksi hukum pelecehan seksual santri MSA di Kota Jombang ini, Bung ya. Oke. Kita tengok sejenak beberapa kali tadi Twitternya BMKG itu selalu memperingatkan tentang tsunami, memperingatkan bencana-bencana, Bung. Tapi bersyukur ini sudah dihentikan lah oleh BMKG terutama teman-teman kita yang ada di NTT, Bung. Iya. Di NTT diguncang bencana ya. Iya. Saya selalu berdoa ramalan itu tidak ada yang benar. Iya. Berdoa. Saya selalu berdoa. Begitu ya. Ramalan itu tidak ada yang benar. Ramalan itu ramalan untuk kesejukan saja ya. Iya. Untuk damai saja, untuk tidak ada bencana. Ramalan untuk kebahagiaan, kita amini. Teman-teman yang ada di NTT yang sekarang sedang kena tsunami ya. Berapa itu? Berapa magnitudo, Bung? 7 ya? 7 skala Richter. Oke. Potensial tsunami ya memang. Ya, mungkin kalau nanti salah silahkan teman-teman untuk mengoreksi. Iya. Cepat berlalu tentunya kita berharap. Bung, kita langsung masuk ke poin utama. Oke, Japri. Sebelum jauh untuk membahas konstruksi hukum kasus pelecehan seksual santriwati oleh MSA di Jombang ini. Masyarakat itu banyak yang nggak tahu, Bung, tentang pra peradilan itu siapa. Polisi kok diperadilan, polisi kok dilawan, kan begitu image-nya yang terjadi. Bagaimana, Bung? Tapi karena polisi juga manusia, ya polisi bisa salah juga, gitu kan? Artinya pra ini dalam rangka untuk kontrol terhadap pengguna kekuasaan, ya biar artinya ini hak siapapun untuk menguji apakah yang dilakukan oleh aparat hukum itu sesuai dengan undang-undang. Ada pelanggaran hak asasi manusia apa tidak, dan semuanya nanti akan berproses. Diatur ya, Bung, diatur di dalam KUHAP. Ya. Iya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 81. Itu diatur di dalam pasal 1 poin yang 10 dijelaskan tentang apa itu pra peradilan, kemudian pasal 77 mengenai objek pra peradilan. Artinya ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Sudah ada ya, Walaupun istilah kemudian berita tentang pra ini mungkin baru santer kita dengar akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini karena era keterbukaan. Mungkin selama ini ada tapi tidak terpublish ke masyarakat atau dianggap tidak terlalu menarik. Sejak sebelum merdeka, zaman kolonial sudah ada ya. Karena undang-undang ini kan undang-undang tahun 81 ya. Undang-undang nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi semuanya diatur di dalam KUHAP ini ya, tentunya sejak saat diundangkan sudah berlaku. Sudah berlaku. Ditujukan pada pra peradilan. Pada kepolisian, kepolisian, penyidik, kejaksaan, iya. Terus siapa lagi? Ya sudah itu dua ya, dua institusi. Karena dua institusi itulah yang memegang kekuasaan untuk menentukan
proses peradilan. Kalau tidak puas dengan putusan hakim itu gimana? Itu apa sebetulnya? Yang jelas pra tidak bisa dibanding. Jadi ya begitu, Bung, ya. Apalagi objeknya pra kan terbatas. Objeknya pra kan terbatas mengenai kalau dalam KUHAP ini yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu kan tentang penetapan tentang apa ini penahanan, tentang penangkapan, penahanan itu ya. Begitu ya. Nah, terus kemudian menurut Mahkamah Konstitusi 2014 diperluas lagi cakupannya dari mulai penetapan tersangka sampai ke penyitaan. Jadi diperluas. Pra peradilan ini seperti kasusnya MSA ini, Bung. Kasusnya MSA ini kan MSA tersangka Desember 2019 sudah tersangka ini tersangka dia tidak di 2 tahun sekarang. Saya kok dijadikan tersangka ini, saya pra peradilan boleh juga kan boleh juga, walaupun orang kemudian memaknai kenapa nggak dari dulu ini sudah 2 tahun ditersangkakan. Sebetulnya ada apa, tapi tetap punya hak juga waktunya tuh. Tidak ada. Tapi dia ditersangkakan kan 2 tahun yang lalu, Desember 2019. Mungkin masih sibuk juga bisa. Atau cari saksi, atau cari referensi, cari saksi ahli, bisa juga. Cari saksi ahli yang mau. Iya. Makanya ketika kasus ini baru dipra itu kan orang awam awam mengatakan, loh kok kenapa nggak kemarin kemana, Bung? Kan gitu ya. Tapi oke lah, tetap dia punya hak. Artinya negara tetap memberikan ruang untuk dia menuntut hak-haknya, karena ini kan presumption of innocence artinya sebelum ada vonis hukuman itu kan setiap orang tidak bisa dikatakan dalam perspektif salah. Hukum ini kasus ini bagaimana ini? Sudah pra peradilan, kasus substansinya sendiri bagaimana? Iya, ini kan karena perjalanan kasus 2 tahun ini masih dalam proses P19 ya. Jadi ini dipimpong kan, ceritanya dipimpong. Dari mulai diambil alih oleh Polda, kemudian secara otomatis maka kejaksaan tinggi. Lah ini kan kemudian dipimpong dari kejaksaan ke polisi kejaksaan ke polisi lagi. Nah, dia bisa kemudian indah, Bu, kalau dipingpong, mata indah, bola. Iya, benar juga, iya. Tentu itu sangat membuat ini baik terlapor atau pelapor akan mengalami shock psikologi tentu ya. Ini iya, karena prosesnya panjang dan lama ya. Artinya hukum itu sebetulnya kan jangan sampai kemudian memberikan hukuman yang berlipat-lipat dalam artian secara sosial ini kan sebetulnya juga hukuman yang berlipat-lipat karena tidak segera ada ujung pangkalnya. Nah, ini mungkin yang dianggap oleh dia bisa menjadi peluang karena objek pra itu juga salah satunya adalah penetapan tersangkanya. Kalau istilah hukum kita apa istilah dulu, warisan kolonial Belanda kan? Apa istilah kalau Eropa itu kalau Malaysia itu apa kemarin kan bilang juga ya jadi kalau bekas jajahan Inggris itu Anglo-Saxon, kalau kita Eropa kontinental. Makanya istilahnya for the ring gitu ya. Untuk hukuman sosial. Tapi ini kan terlalu panjang juga, Bung ya. Gitu. Iya, 2 tahun ya, artinya memang di sini kita juga melihat bagaimana proses itu kemudian menjadikan tersangka, polisi yang harus membuktikan. Artinya kalau dari saksi ahli dari kepolisian tentu juga sudah diperiksa juga dan sudah menyampaikan bahwa penetapan itu sudah sesuai dengan prosedur. Nah kan, terus dari saksi ahli dari pihak penggugat tentu juga mengatakan bahwa masing-masing kan mempunyai pendapat dan ini diuji. Ini diuji di sidang dengan majelis tunggal. Ini kan majelisnya tunggal, satu orang ya, hakim tidak ada istilah ketua anggota. Iya, dan menurut KUHAP ini sebetulnya waktunya selama-lamanya 7 hari harus selesai. Ini sudah ini didaftarkan tanggal 23 November 2021 ya. Ini Desember sudah tanggal 11 begitu 13 ya. Kemarin sidang sidang kedua tuh keberapa ini sudah mungkin sidang, karena ini sudah saksi-saksi ahli ya, jadi tinggal nanti mungkin ini tinggal nunggu putusan tentunya kan. Iya. Tinggal putusan ini. Tinggal putusan. Kalau membaca pendapatnya saksi ahli dari pihak MSA bahwasanya selaput itu bisa robek bukan karena persetubuhan tapi gerakan yang berlebihan.
Iya. Itu bagaimana, tentu kontra dengan pendapatnya saksi ahli. Dan wajar karena saksi ahli dari sisi mereka pasti akan belani mereka. Saksi ahli dari sisi sini akan mempertahankan dari sisi sini, kan itu hal yang biasa ya. Cuma yang jelas kemudian ketika kesaksian ahli itu diberikan oleh orang yang tidak spesifik memiliki keahlian itu, tentu itu pun juga bisa diragukan. Nah kan, karena yang menjadi saksi yang menerangkan tentang visum itu bukan dokter kandungan, ini kan dokter umum dari Brawijaya itu, tentu kemudian patut untuk disangsikan kebenarannya. Iya, karena dia tidak spesifikasi membidangi hal itu, walaupun dia dokter ya. Walaupun dia dokter. Tapi yang jelas kepolisian saat menetapkan tersangka itu sudah dengan segala konsekuensinya berani, karena saat itu dianggap 2 alat bukti sudah terpenuhi. Mestinya ada aturan. Karena ini kan pertaruhan, Bung. Ini kan pertaruhan kredibilitas ya. Kalau semena-mena begitu kan, wah itu kan. Selama ini kalau urusan kredibilitas itu kan hanya kepala-kepala saja yang digeser. Iya juga. Seperti itu kan, tetap sampai dari dulu kan kita kan juga antras kan, mengalami ketidakpercayaan kan dengan aparat-aparat penegak itu, penegak hukum tentunya ya. Itu kan kalau ini mengurangi kredibilitas, ganti aja lu pindah ke apa, lu pindah ke NTB begitu kan, Bung, yang laki-laki mesti yang anak buah yang sengsara itu anak buah ya. Buah. Pimpinan nggak mau salah ya. Di situ sudah ada pengatur. Betul. Kalau ini melihat gimana, Bung? Gini, Bung. Ini saya melihat termohon terlapor ya. Terlapor itu mengajukan pra peradilan. Kalau melihat KUHP nomor 8 tahun 811 ini, tentu pelapor juga bisa mengajukan pra peradilan. Kenapa ini kok tidak dilakukan? Pelapor itu dalam mekanisme hukum kan sudah diwakili oleh jaksa. Ya, jadi korban itu kan diwakili oleh jaksa. Kalaupun misalnya dia pakai penasihat hukum, juga fungsinya hanya membantu jaksa. Oh, begitu. Sehingga siapa yang melakukan pra peradilan? Ya berarti tentunya yang mewakili hak korban, jaksa. Jadi jaksa itu kan pengacara negara. Untuk memperjuangkan hak korban. Prinsipnya begitu prinsipnya. Seperti itu ya. Ya, jadi kita tunggu aja bagaimana nanti kejaksaan juga melakukan upaya hukum apa begitu. Tapi saya masih yakin bahwa ini akan ditolak. Akan ditolak ya? Iya. Akan ditolak. Oh, begitu. Iya. Seneng gak, Mam, kamu kalau ini pra peradilan ditolak? Kalau ditolak kan berarti proses lanjut. Kalau dikabulkan proses selesai lah. Lah kasus ini kan jadi selesai nanti. Oh, begitu. Wah, jadi KR 53 enggak sekarang lagi. Enggak sekarang lagi. Maksudnya begitu. Iya, lah kalau dihentikan dia bisa menepuk dada bahwa merasa dirinya benar kan selama ini. Padahal kita pada saat itu mengadvokasi sejak awal kasus ini ada perbuatan. Paling-paling para teman-teman yang mengadvokasi ngomong ini tidak adil, kalimatnya cuma itu saja yang terjadi. Ini tidak adil, ini tidak adil. Isinya kan itu aja. Iya. Dari kami tetap berharap proses ini berlanjut sampai ke final putusan hakim ya. Sehingga ketika ini nanti tidak dikabulkan, tidak dikabulkan, maka kasus ini akan lanjut ke proses persidangan. Dan ini kita berharap menjadi motivasi bagi penyidik untuk secepatnya menyelesaikan. Biar nanti tidak dipera lagi. Nah, ini kan yang dipera ini Kapolda. Nah, bisa aja dia ngepera Kejaksaan Tinggi. Kapolda yang dulu, Luki. Ya, tapi kan yang menjadi pihak tergugatnya kan Kapolda sekarang. Bisa itu menghilangkan. Kan di pendaftaran itu institusinya ya. Ya, institusinya. Lah siapa yang memegang tongkat estafet kepemimpinan ya dia kan digugat 100 juta itu kan. Digugat 100 juta. Gitu, karena dianggap penetapan tersangka ini kemudian mencemarkan nama baiknya. Dia merasa begitu ya. Nanti kita bahas lagi, kita sama teman-teman. Memang ini kayaknya ada yang komen, Bung, ada yang nyenggol-nyenggol ini. Iya. Weh, Edi Musadat, Bung. Hajar MSA. Sepakat. Edi hajar kebiadaban. Siapa yang biadab? Tidak MSA-nya. Dia
komen pertama hajar MSA, terus komen kedua hajar kebiadaban. Oh gitu. Begitu. Ya, artinya segala bentuk perilaku yang biadab. Masyarakat yang. Iya wajar, dan memang kita berharap kasus ini harus ada akhirnya. Harus ada akhirnya. Ya akhirnya tentu dengan vonis putusan hakim kan? Oh begitu. Ya kasus ini mengambang, ini memakan energi kita semua, dan secara psikologi juga terganggu. Betul. Makan tidak enak. Kita kan tidur tidak nyenyak kan yang terjadi. Perlu ada kepercayaan kembali pada aparat penegak hukum dengan kinerjanya, dan ini pembuktiannya. Tentu rasanya beda, Bung, kan berpengalaman kalau ada tersangka, ada klien Bung yang menunggu putusan-putusan tentu harap-harap cemas. Harap-harap cemas kan. Berbeda kan dengan menunggu cinta sama sama itu juga dagdikduk. Tapi kan soft, Bung. Macam desire. Tentunya kalau seperti ini, aduh, ini baik pelapor maupun pelapor kan rasanya beda kan. Iya. Tentu dari pihak korban juga tidak semua orang kan juga mendukung korban kan. Kamu tuh cari perkara saja di desa-desa kan seperti itu. Iya betul. Jadi perspektif ya ini ya. Iya seperti itu kan. Jadi perkara, coba kalau sudah begini. Masyarakat itu masih sering mensalahkan gitu ya, mensalahkan perempuan. Ayo kamu saya bantu, saya kasih semangat kan begitu. Iya. Dan itu sebetulnya sebuah pilihan yang luar biasa ketika dia berani melapor itu ya, karena memang perlakuan ini kan karena sebelumnya ada laporan terhadap korban yang lain. Nah kemudian sampai di SP3 kan itu ya, kemudian ada laporan yang ini. Nah laporan yang ini kemudian sampai lanjut sekarang ini. Jadi menurut saksi-saksi yang diperiksa di kepolisian pun juga para orang-orang yang menjadi saksi ini orang-orang yang pernah merasa tidak nyaman juga dengan perlakuan, tapi tidak mengaku sebagai korban. Padahal sudah jelas ya gitu ya. Ketika saksi dimintai keterangan di depan. Dan itulah yang kemudian membuat saat itu penyidik Polres Jombang berani menetapkan dia sebagai tersangka, karena saat itu sudah terpenuhi 2 alat bukti minimal ya, minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi. Terus kemudian ya ini kan kemudian jadi jadi persoalan yang kita tidak menyangka juga sedemikian rumit ini, sedemikian rumit sehingga 2 tahun proses perkara ini belum sampai ke meja hijau kan, belum sampai ke meja hijau. Ini ditangkap pun juga bisa lolos. Ketika awal-awal itu kan sudah Kapolres Jombang kan sudah memberikan 2 pasal. Masyarakat itu sebetulnya waktu itu sempat sangat berharap ketika Pak Kapolda Luki itu berjanji saya sendiri yang akan menjemput. Iya. Tapi ya ternyata belum sempat menjemput. Iya. Sebetulnya kalau sudah menjemput kayaknya menjadi Kapolri. Kalau sudah menjemput bisa menjadi Kapolri. Ya Bung, kita salam-salam Bung, kita salam-salam. Ini ada teman kita yang baru bergabung atau nge-like atau follow di fanpage kita siaran langsung ini Bung. Ada Fatih, Mbah Wali ini Bung. Yang tadi sempat ngobrol. Ada Abah Husain, ada Friska Aritonang, ada Alfriani Pongpindan, ada Randy Setio, Aan Ansori ya. Nah sumber kita ini Ainul Mardiah dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan di mana. Tentu berharap kita doakan tetap sehat-sehat tentu semuanya. Jadi kita harus tetap dan terus mendorong kasus ini, mengontrol kasus ini. Ya harus sampai ke meja hijau, harus sampai ke vonis hukuman, apapun berapapun hukuman, tapi yang jelas ini harus sampai ke sana. Apapun berapapun hukuman. Ya itu kan hakim tuh yang menentukan kan hakim. Kita masyarakat selalu berharap hukuman yang semaksimal mungkin, seberat-beratnya. Iya seberat-beratnya, tapi hakim juga manusia. Ya artinya ya ini diputus di seberat-beratnya tapi ditangguhkan penahanannya. Sama aja nanti. Iya, seperti kasus Kiai yang di Ngoro oknum itu ya. Oknum itu kasus pencabulannya lebih tinggi hukumannya daripada kasus persetubuhannya. Iya. Itu kan lebih cepat prosesnya. Ya, seperti kemarin sudah kita bahas lebih cepat prosesnya tapi
Terus sekarang di Medan ini lagi juga ada lebih cepat prosesnya. Iya. Ini kok lama banget ini kayaknya. Iya, kalau orang bilang kan ada tangan-tangan kuat. Oh, bukan tangan-tangan kotor ya. Tangan-tangan kuat. Tangan-tangan kuat. Kalau tangan kotor bisa dibersihkan gitu. Ini tangan-tangan kuat yang kotor. Sepakat, tangan-tangan kuat yang kotor. Soalnya kalau tangan kuat yang bersih itu kan arahnya baik. Iya. Iya, kalau tangan-tangan kuat yang kotor kan arahnya tidak baik. Ini kembali para santri harus memberi support turun ke jalan, Bung, tentunya ini ya. Oh, kalau perlu. Perlu ya. Iya. Pokoknya jangan sampai ada lah. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Jangan sampai terjadinya kasus ini menjadi kita untuk tampil supaya ngepop ini saya begini ya. Itu yang saya khawatirkan kan seperti itu, Bu. Iya, jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Artinya lewat lah kita untuk ngepop itu. Iya, betul. Sebetulnya dari keterangan para ahli kemarin sudah mengatakan bahwa penetapan tersangka itu sudah sesuai dengan prosedur gitu ya. Ada beberapa saksi, beberapa ahli yang kemudian dia menjadi saksi kemarin dalam persidangan juga mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan hakim ini menggunakan hati nuraninya. Iya. Kan untuk memberikan putusan. Karena hakim juga manusia. Kita kan juga tidak bisa mengawasi penuh waktu gitu ya. Hakim juga manusia. Hakim juga tapi manusia. Kalau memberi putusan yang apa itu, vonis yang seberat-beratnya, muncullah manusiawinya. Seperti itulah kira-kira. Iya. Iya. Ya karena Eropa kontinental. Kalau Anglo-Saxon ada dewan jurinya. Hakimnya tidak 3. Ada hakim-hakim yang lain di belakang kan? Mungkin kalau ini cuma 3 kan gampang, kanan dan kiri. Anglo-Saxon, Bung Hasim sudah menjadi juri kali ya di situ. Iya, makanya sebetulnya di dalam revisi KUHP itu kita mencoba mencampurkan antara Anglo dengan Eropa. Dan ini dimotori oleh Sarjito Raharjo dari Diponegoro, Universitas Diponegoro, dan teman-teman alumni Undip kan memang terkenal berupaya untuk nge-mix. Jadi mencampur adukan, karena kalau Anglo itu kan dibangun dari ini kearifan. Dibangun dari kearifan. Jadi nggak kaku begitu loh. Kalau Eropa itu kaku berdasarkan undang-undang. Undang-undangnya ngunu ya ngunu. Kalau Anglo tidak. Anglo itu hakim itu menemukan sehingga ketika ada kasus seperti ini hakim punya perspektif, hukumannya sangat tinggi. Sehingga ketika kita lihat di Amerika atau di negara-negara Anglo, hukumannya sangat tinggi terhadap kasus-kasus asusila. Loh, itu bisa sampai 150 tahun hukumannya, sampai nyampe umurnya apa tidak, tapi hukumannya sampai segitu. Gitu ya, Bu. Iya. Dan itu luar, ya artinya masing-masing punya sisi positif negatifnya. Makanya akan sangat bagus ketika Indonesia mampu mencampurkan antara Anglo dengan Eropa. Kita Eropa ini sebetulnya sudah tertinggal, karena Belanda saja sudah beberapa kali merubah KUHP. Kita KUHP itu masih kitab suci ya, KUHP. Oh iya, kalah itu. Enggak, perubahan rancangan perubahan ini sudah berapa puluh tahun. Kemarin Profesor Mulyadi kan berupaya untuk ini segera bisa diselesaikan saat dia masih punya usia kan. Sampai meninggalnya juga belum kelar. Karena kalau di Dewan itu kan nggak seksis ya. Pernah jadi Menteri Kehakiman. Pernah menjadi Menteri Kehakiman. Lah mudah-mudahan di akhir periode presiden ini bisa diselesaikan. Ini kan sudah hampir 67 tahun rancangan ini selalu seperti ini. Dulu kan ada kenal pasal karet juga, itu menghina orang sedikit aja sudah masuk tahanan, kan pernah. Ya sekarang kan ada Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya undang-undang itu melanggar hak asasi manusia, iso diuji material. Sekarang dilaporkan Jokowi aja. Laporkan Jokowi biar Jokowi kontak ke Kapolri. Ke Presiden. Lah ya kan lapor ke Presiden. Presiden kan kontak ke Kapolri. Bukan. Oh. Ya sudah. Artinya Kapolri kemudian menugaskan ke Kapolda misalnya, ayo cepat bagaimana ini bisa kan begitu. Jadi ya. Balik-balik Mas ini. Iya. Kayaknya sudah paham dia. Maaf sampai patah saya. Kita minum dulu sambil minum dulu. Silakan minum dulu. Ya teman. Oke, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Ya Bung, ya semoga saja
tetap kelar, NA harus kelar, bukan semoga, harus kelar. Harus kelar ya. Iya, makanya masyarakat harus mendorong. Tinggi sekali, saya bilang semoga dimarahin. Lo jangan sampai jadi presiden buruk kan? Iya betul. Kalau ini kemudian pupus di tengah jalan, wah. Ya, korban NA tenang, ya. Iya. Maka pelaku-pelaku yang lain juga tidak gusar dan tidak takut lagi. Ya, begitu ya. Nah, kan jangan sampai. Kalau kita melihat perjalanannya P19 saja sudah 3 kali waktu itu ya. 3 kali. P19 mandek di situ ya. Iya. Kalau orang kuat itu bisa mundur lagi, bisa SP3 itu ya. Iya, dan saya juga beberapa kali mendengar keluhan teman-teman di Polres Jombang yang harus berkali-kali dipanggil karena kemudian penyidik di sana juga bergonta-ganti gitu ya, berganti-ganti. Dalam rangka apa saya tidak tahu juga berganti-gantinya ya. Tapi yang jelas penyidik sini kemudian merasa terganggu juga karena harus setiap kali dipanggil untuk menjelaskan kronologisnya. Ya, Bung. Padahal sebetulnya kasus ini dalam konstitusi hukum itu kasus yang mudah sebetulnya. Ya. Bukan kasus yang sulit. Ya korbannya masih ada. Alat buktinya juga sudah ada sejak penetapan tersangka. Kan alat buktinya sudah 2019 sudah ada. Gitu ya. Iya, terus tinggal komitmennya bagaimana? Komitmen APH-nya tentunya. Pokoknya jangan lupa termasuk menjaga komitmen, Bung. Kalau ke Jombang, klano-klano ke Jombang jangan lupa ke kedai sufi, Bu. Itu menjaga komitmen. Jadikan itu komitmen. Jadikan itu komitmen begitu ya. Minum Excelsa boleh. Iya. CWD boleh. Ini kafe yang mencerdaskan. Ya kan? Kedai, Bung. Oh, kedai yang mencerdaskan ya, kedai sufi. Saya baru kali ini ada kedai yang kemudian ada nomor 53 Jombang. Iya. Kalau tidak tahu Kapten Pertanian 53 Jombang, apa Sengon? Oh, Sengon. Ya Google Map aja lah. Nah, Google Map Sengon. Kadang-kadang bereset Google Map. Tidak presisi berarti gitu. Enggak diupdate berarti. Kadang-kadang iya. gitu, Bung. Ya, Bung, berikan kata closing yang menyejukkan, yang menjadi putusan harapan masyarakat, harapan publik tentunya begitu, Bung. Iya. Jadi kita tunggu putusannya dan kita selalu berdoa mudah-mudahan pra ini tidak dikabulkan, gitu kan? Pra ini tidak dikabulkan karena kalau tidak dikabulkan maka proses itu lanjut. Jadi penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur. Keadilan akan bersinar. Keadilan akan ada harapan gitu ya. Ada harapan ke depan keadilan itu akan bisa terlihat. Ini kan apalagi banyak perempuan, kasus di Jombang ini kan cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Tadi saja juga ada 2 kasus yang kebetulan saya ke Polres itu, kasus pelaporan tidak pidana asusila juga, masih anak-anak SMP. Ya artinya hampir setiap 2 hari sekali itu ada kasus. Nah ini harus menjadi apa ya istilahnya itu harus menjadi momentum. Dan menjadi momentum itu, Bung, lagu Kota Santri biar tidak dipeleset-pelesetkan. Jombang kan kota santri, Bung. Enak sekali kalau mendengarkan lagu Kota Santri. Suasana di Kota Santri. Terus kalau dipelesetkan menjadi bahaya, Bung. Menjadikan terus akan. Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi ya tadi ya asusila juga ya. Iya, kasus asusila. Dan kemarin juga ada karena kebetulan saya juga ke Polres dan ini masih pelajar-pelajar, anak-anak pelajar. Anak-anak SMP ya. Tadi laporan 2 itu anak-anak SMP juga. Yang ini masih laporan, jadi belum ada penyidikan lebih lanjut, tapi sudah ada laporan. Ini menambah daftar semakin banyaknya kasus di Jombang 2021 dan mungkin di kabupaten yang lain. Kalau data yang kami himpun ini di 2021 ini ada hampir 67 kasus asusila. Data kami tentu beda-beda ya, karena kan penanganan kami juga beda-beda. Mungkin dengan WCC beda, dengan P2T, P2A juga beda. Tapi beda juga dengan kepolisian juga beda. Bisa jadi. Karena ada temuan kita yang kemudian tidak punya inisiatif untuk melaporkan. Jadi ada yang kemudian dia dalam tanda kutip sebenarnya kami juga tidak setuju juga kemudian harus dinikahkan begitu kan. Tapi konteksnya memang pacaran. Jadi kekerasan dalam pacaran begitu. Kami tidak setuju tapi memang semuanya terpulang pada pilihan mereka. Itu kan juga ada. Karena kalau kita lihat dispensasi kawin di pengadilan agama kan juga tinggi. Dan itu kan sudah hamil duluan kan. Itu kan sebetulnya ada kekerasan. Tapi para pihak mengambil inisiatif untuk
diselesaikan lewat jalur perkawinan. Ya, apa tidak takut ya sebelum nikah saja sudah kekerasan? Itu yang harus selalu kita sosialisasikan ke masyarakat ya. Sebelum ada ikatan saja sudah ada kekerasan. Apalagi kalau misalnya sudah ada ikatan ya malah sok berkuasa, merasa punya hak gitu kan? Ya. Oke, Bang. Iya. Terima kasih atas. Sama-sama. Kan tidak sedikit, ini panjang kan? Oh iya. Kita tunggu dalam 1-2 hari ini. Iya. Kita kabar-kabaran, Bung ya. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman yang ada di sana tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.